Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Mariulfa akan menyampaikan materi mengenai dinamika intelektual peradaban Islam di Spanyol. Yang pertama, masuknya Islam ke Spanyol. Khalifah Al-Wahid 105-715 Masehi, salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus, merupakan khalifah yang berhasil menduduki Spanyol melalui strategi bantu loncat. Strategi ini adalah langkah di mana pedang Islam menjadikan Afrika Utara yang dikuasai penuh oleh pada masa Khalifah Abdul Malik tahun 685-705 Masehi sebagai batu loncatan dalam menaklukkan wilayah Spanyol. Catatan sejarah menunjukkan bahwa saat proses penaklukan Spanyol, terdapat 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa memimpin satuan pasukan-pasukan ke sana. Mereka adalah Tarif ibn Malik, Tarif ibn Ziyad, dan Musa ibn Nusair. Masyarakat Muslim Spanyol merupakan masyarakat multi-etnik yang terbangun dari beberapa komponen masyarakat, antara lain terdiri atas komunitas Arab, baik dari utara maupun selatan. Al-Muwaladun yaitu orang-orang Spanyol yang masuk Islam, suku Barbar atau umat Islam dari Afrika Utara, Al-Sakalibah, Yahudi, Kristen, Muzarab, dan Kristen yang menentang keberadaan Islam. Semua kelompok masyarakat tersebut, kecuali yang menentang, berjalan secara kolektif dan koordinatif dalam mewujudkan peradaban Islam Spanyol yang tendensius pada peradaban intelektual, baik dalam bidang filsafat, tasawuf, sains, bahasa dan sastra, kesenian dan musik, maupun kemegahan bangunan fisiknya. Yang pertama yaitu filsafat. Geliat perkembangan dan kemajuan pemikiran filsafat merupakan kulminasi pencapaian intelektual Muslim Spanyol yang dapat dibanggakan. Secara eksistensial, filosof Muslim Spanyol merupakan mata rantai yang menghubungkan antara filsafat Yunani klasik dengan pemikiran Latin Barat. Di sisi yang lain, eksponen Muslim Spanyol ini juga merupakan komunitas intelektual yang turut berperan dalam menemukan titik konvergensi antara agama dengan ilmu, akal dengan iman, yang sekaligus menandai akhir abad kegelapan Eropa. Kondisi ini menemukan momentumnya pada masa kekhalifahan Al-Hakam II tahun 961-976 Masehi, di mana terdapat ribuan karya ilmiah filosofis diimpor dari timur. Karya-karya tersebut terhimpun dalam perpustakaan pribadinya. Kebijakan Al-Hakam yang mendukung terciptanya lingkungan intelektual inilah yang pada akhirnya turut serta membidangi lahirnya filosof-filosof besar, di antaranya yang pertama Ibn Bajjah, yang kedua Ibn Tufali, yang ketiga Ibn Rusdi. Yang kedua, tasawuf. Di bidang tasawuf terdapat salah satu tokoh terkenal yakni Ibn Arabi, dikenal juga sebagai Ibnu Surakah Asy-Syaikhul Akbar. Dilahirkan di Murcia atau Tenggara Spanyol. Ia merupakan wakil mazhab iluminasi Isyaraki yang dipelopori oleh Suhrawadi di timur. Salah satu teori terkenalnya adalah Wahdah al-Wujud. Bermula dari teori ini, tasawuf Islam mengalami persentuhan dengan gagasan Pateime, sebuah gagasan yang menyatakan Tuhan mengejawantahkan dirinya pada manusia. Pemikiran Ibn Arabi bukan hanya berpengaruh pada lingkaran Sufi, Persia dan Turki, tetapi juga pada mazhab skolastik Kristen yang disebut mazhab Agustinian. Karya-karyanya yang paling membuat ia terkenal adalah Al-Futuhat Al-Makkiyah atau Penyingkapan Mekah dan Fushus al-Hikam atau kantong-kantong kebijaksanaan, serta Al-Isra ila Makam al-Asra atau kantong-kantong kebijakan yang mengembangkan tema pendakian Nabi sampai ke langit ketujuh, dan masih banyak lagi karya-karya tulisannya. Yang ketiga ada bidang ilmu agama. Dalam bidang fikih, Spanyol dikenal sebagai penganut mazhab Maliki. Orang yang membawanya dan memperkenalkan mazhab ini di Spanyol adalah Ziyad ibn Abdul al-Rahman. Kemudian perkembangan selanjutnya
ditentukan oleh Ibn Yahya yang menjadi qadhi pada masa Hisham ibn Abd al-Rahman. Ahli-ahli fikih lainnya diantaranya adalah Imam Asy-Syatibi, pengarang kitab Al-Muwafaqat, sebuah kitab tentang usul fikih yang sangat berpengaruh. Ibn Rusyd dengan karyanya Bidayah al-Mujtahid, dan Ibnu Hazim al-Andalusi, pengarang kitab Al-Fasl fi al-Milal wa al-Hawa wa an-Nihal, sebuah kitab tentang perbandingan sekte dengan agama-agama dunia, di mana bukti tersebut telah mengilhami penulis barat untuk melakukan hal yang sama. Sedang di bidang tafsir ada Al-Qurtubi yang lahir di Cordoba tahun 1903. Beliau terkenal dengan karya kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkam Al-Quran yang menggunakan metode tahlili. Yang keempat, dalam wilayah sains. Dalam wilayah ini, Spanyol banyak melahirkan tokoh terkemuka. Hampir semua filosof memiliki kemampuan dalam semua bidang. Tidak hanya di wilayah keagamaan, tapi juga dalam wilayah sains, yaitu ada bidang kimia dan astronomi, bidang kedokteran, sejarah, dan geografi. Yang kelima, bahasa dan sastra. Bahasa Arab telah menjadi bahasa administrasi dalam pemerintah Islam di Spanyol. Hal itu dapat diterima oleh orang-orang Islam dan non-Islam. Bahkan penduduk asli Spanyol menomorduakan bahasa asli mereka. Mereka juga banyak ahli dan mahir dalam bahasa Arab, baik keterampilan berbicara maupun tata bahasa. Mereka itu antara lain Ibn Sayyidi, Ibn Malik, pengarang Alfiyah, Ibn Huruf, Ibn Al-Hajj, Abu Ali Al-Ishbili, Abu Al-Hasan, Ibn Usfur, dan Abu Hayyan Al-Garnati. Juga ada Muhammad Ibn Al-Hasan Al-Zubaidi. Pada masa Al-Hakam diangkat menjadi pengawas pendidikan anak laki-lakinya Hisam, yang pada akhirnya diangkat menjadi qadhi dan ketua pengadilan di Seville. Karya utamanya adalah Daftar Klasifikasi Ahli Tata Bahasa atau juga Ibn Hazm, yang merupakan pujangga besar dengan salah satu bukunya Tauq al-Hammamah atau Kalung Merpati, sebuah antologi syair-syair cinta yang memuja konsep cinta platonis. Yang keenam ada musik dan kesenian. Islam Spanyol mencapai kecermelangannya dalam bidang musik dan seni ini pada masa Al-Hasan Ibn Nafi yang dijuluki Zaryab. Ia biasa tampil dalam setiap pertemuan dan jamuan untuk menunjukkan kebolehannya. Ia juga terkenal sebagai pengubah lagu. Ilmu yang dimilikinya diajarkan pada anak-anaknya, baik pria maupun wanita, dan juga pada budak-budak, sehingga ia dikenal luas dan sangat masyhur. Yang C. Pengaruh peradaban intelektual Islam Spanyol. Salah satu contoh yang paling berpengaruh adalah adanya gerakan Averroisme yang ditolak oleh gereja karena menekankan pada dimensi rasionalitas. Yang D. Hilangnya intelektual Islam Spanyol. Perang salib yang terjadi tepat pada 2 Januari 1992 adalah faktor yang membuat kebesaran intelektual Islam Spanyol hilang dari permukaan. Jatuhan Spanyol memberikan kesedihan yang mendalam bagi para ilmu di penjuru bumi. Ribuan kitab yang menjadi sumber ilmu dimusnahkan. Kitab-kitab karya Imam Al-Ghazali dibakar. Ribuan buku dan naskah koleksi perpustakaan umum Al-Hakam II dihanyutkan ke sungai. Tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Tufail dan Ibnu Rusyd disingkirkan dari Spanyol, dan nasib yang sama juga dialami oleh Ibn Arabi. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Islam di Spanyol memberikan gambaran betapa semangat Islam mampu mendongkrak sebuah peradaban. Kunci pendongkrakannya adalah idealitas ajaran-ajarannya yang telah mendorong manusia bergerak menuju pertumbuhan dan perkembangan intelektual dan peradabannya, memberikan motivasi menuju kemajuan kehidupan yang kreatif, menobrak tradisi yang membelenggu, dan memberikan perubahan-perubahan sehingga kemajuan muncul sebagai hasilnya. Pengembangan ilmu dan pengetahuan di Spanyol indikasinya dapat dilihat dari banyaknya perpustakaan tersebar di kota-kota Spanyol yang jumlahnya sangat fantastis. Di antaranya perpustakaan di Cordova yang pada abad 10 Masehi mempunyai koleksi 600.000 jilid buku. Perpustakaan Al-Hakim di Granada mempunyai berbagai buku dan dalam 40 kamar yang setiap kamarnya berisi 18.000 jilid.
Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.